Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Open the Doors Sparta Podcast, opening horizons, embracing the world, an inspirational talk by Ar-Rahma Junior Expo. Good day everyone, and welcome to today's episode. I am Satria from Nan Elitra. It's my pleasure to be your host for this episode as we explore incredible story in the next few minutes. Jadi kali ini kita ngobrol seru nih sama seorang santri Sparta yang berhasil menorehkan prestasi di salah satu kompetisi yang bergengsi, yakni kompetisi sains nalaria realistik. Mari kita sambut, so let's welcome Muhammad Irhab Arfa. Gimana kabarnya Arfa? Alhamdulillah baik. BTW congrats ya sama buat achievementmu di kemarin di kelas NR yang udah menorehkan prestasi buat Sparta. Jadi teman-teman yang baru kenal Irhab ini adalah salah satu seorang santri yang berprestasi, seorang young achiever yang menorehkan prestasi di bidang sains. Udah banyak nih prestasi yang udah ditorehin Arfa. Apa aja sih Pak prestasi yang udah kamu peroleh? Kalau bisa dibilang ada yang kemarin itu KSNR yang baru-baru ini. Ya. Habis itu kemarin alhamdulillah lolos ke tahap provinsi OMI. Habis itu alhamdulillah waktu itu juga pernah ada MBI. Ada juga HIFES. HIFES itu festival ya. Jadi kan kita Ar-Rahma Putra itu adalah sekolah yang menjunjung banget nih akademik, dan kamu udah menjadi salah satu seorang santri yang menorehkan banyak prestasi di bidang sains. Kalau boleh cerita gak sih awal mula kamu ketertarikan nih sama sains, dan ada momen spesifik gak sih kamu akhirnya bilang wah ini passion gua banget nih? Nah, kalau kita bahas pertama kalinya ya tentang passion saya di bidang sains itu awalnya memang masuk sini itu nggak ada niatan buat dapetin saya ini passionnya memang di sains gitu, nggak ada. Pertama kali saya kesini tuh awalnya emang cukup kan, namanya kita juga santri kan, anak baru, waktu matrikulasi waktu di kelas 7. Nah di kelas 7 ini mulai saya ada ketertarikan sama pelajaran, dimana di saat waktu itu ada percikan kompetitif di waktu les. Kebetulan waktu itu saya les sama salah satu guru di sini. Itu ada waktu satu momen di mana kita belajar tentang mengenai suhu, temperatur. Nah, di situ ada satu momen yang bikin saya kepercik tentang kompetitif. Teman saya itu berhasil buat menyelesaikan lebih dulu. Terus saya coba buat belajar untuk agar bisa menyelesaikan lebih dulu daripada teman saya. Nah, akhirnya muncul tuh percikan-percikan kompetitif. Di sana saya mulai mendalami, wah ternyata seru juga kalau misalkan kita memenangkan sesuatu. Nah gitu. Akhirnya saya mulai mendalami lagi IPA, mau itu di bidang kesehatannya, bidang biologinya, kimia atau fisikanya. Ternyata saya lihat lagi, ternyata sains ini juga ada di sekitar kita. Makanya, wah kayaknya ini bisa jadi passion yang saya minati. Wah berarti passion minatmu ini muncul gara-gara ada rasa kompetitif nih teman-teman. Rasa kompetitif itu bukan berarti kita harus nyenggol teman kita, enggak, tapi kita bisa bekerja sama, kita bisa saling upgrade, akhirnya kita bisa saling berkembang bersama. Oh ya Arfa, selama perjalanan itu pasti kita ada naik turunnya nih. Apa sih yang kamu bikin kamu tetap bertahan dan tetap mau nih sama sains? Kan ya banyak juga kan anak-anak yang tanda kutip gak terlalu suka sains. Apa sih, adakah motivator atau enggak kutipan atau enggak seseorang yang memotivasi kamu terus lah buat suka sama sains? Ada, pastinya ada. Sosok siluetnya itu orang tua pastinya. Alhamdulillah gitu. Jadi dari pengalaman sebelumnya waktu dari SD, waktu pengalaman sebelumnya di rumah, itu saya ingat lagi. Kalau seandainya saya punya salah gitu ya, kira-kira apa cara terbaik buat memperkembangkan kesalahan itu menjadi kebaikan lagi gitu. Saya ini berusaha buat nutupin yang kemarin, saya jadikan lebih baik. Ternyata ada salah satu prinsip yang masih dipegang sampai masyarakat dunia sekarang. Itu mengenai tentang adab sih sebenarnya gitu. Saya ini berusaha, dengan begitu saya berusaha mencoba bidang yang saya bisa jadikan potensi ini dijadikan sumber agar orang tua bahagia.
gitu. Berarti motivasi utama kamu ini adalah birrul walidain ya Pak? Ya, alhamdulillah. Terus dan akhirnya berhasil nih bisa ngebagian ortu pelan-pelan mengikuti lomba-lomba, tertarik lagi bisa berprestasi lagi gitu. Iya. Terus ada nggak sih dalam cobaan-cobaan dalam pondok yang bisa gimana sih tips biar kamu bisa menghadapi cobaan-cobaan buat belajar bagi teman-teman kita yang mau belajar sains di pondok gitu loh, kayak biar bisa mendalami lah. Siap. Pertanyaan yang bagus itu memang, karena setahu saya sejauh ini ya, memang yang namanya juga sains ya kan, IPA kan, apalagi di dunia yang sekarang, dunia serba-serbi gitu kan, itu memang banyak banget faktor-faktor yang bisa bikin kita lebih males. Terus gimana sih cara menghadapinya, apalagi di pondok? Di pondok ini terbatasi oleh dunia digital kan, yang mana kita akhirnya terpisah nih sama dunia digital. Nah, salah satu alat yang bisa dijadikan itu patokannya itu kan buku gitu. Nah, buat bikin lebih semangat itu yang pertama, yang pasti lingkungannya. Jadi waktu pertama kali saya mulai tertarik sama IPA, saya lihat lagi sekeliling saya, lingkungan saya. Kira-kira ada nggak ya teman selain saya yang bisa mengikuti bidang ini juga gitu. Akhirnya ketemu, alhamdulillah ada teman-teman ini. Saya ajak ngobrol, saya kenalan. Akhirnya kita dekat, sampai sekarang pun dekat gitu kan, alhamdulillah. Kita setiap mau drilling soal, mau kita belajar kayak gini itu bareng gitu. Nah, kalau masalahnya misalkan gimana sih caranya biar kita tuh lebih semangat lagi, apalagi di dunia pondok ini kan. Nah, ada satu fase dalam belajar itu dimana kita mengalami sequence. Ada yang kita manakala itu semangat, manakala itu kita tuh malas gitu. Naik turun lah. Ya. Nah, di antara keduanya itu ada satu waktu yang bisa kita manfaatin gitu, di netralnya. Di netral itu kamu bisa milih kamu lebih ke semangat atau lebih ke malasnya. Kalau saya itu tetap megang prinsip yang tadi. Saya selalu mikir gini, waduh, kalau misalnya saya jadi orang yang males, nanti gimana cara bikin orang tua senyum? Kalau misalnya saya kayak gini, nanti gimana caranya gitu kan? Akhirnya saya berusaha cari cara alternatif. Kalau kamu bosan dengan cara ini, coba cari alternatif gitu. Kamu belajar di luar atau belajar sambil ngajarin, atau belajar sambil nulis, terserah. Atau kamu coba lihat kaca, habis itu kamu berkata kayak misalkan kamu mengajarkan seseorang, padahal kamu ngajarin dirimu sendiri, kayak gitu. Berarti teknik-teknik yang kamu pakai ini berhasil buat kamu makin nancep lah sama sains. Teknik berupa kamu cari temen atau enggak belajar lewat kaca kayak Arfa tadi dan lain sebagainya. Oh iya Arfa, BTW dari situ gimana sih kamu bisa ikut kompetisi-kompetisi gitu? Kan awalnya kamu tertarik nih. Kalau tertarik kok bisa sih awalnya kamu bisa ikut kompetisi-kompetisi ini, terutama kompetisi sains nalaria realistik yang baru kamu menangin? Urusan kompetisi nanti bakal diurusin sama panitia. Nah, sebelum itu waktu kita awal mula berkumpul itu berkelompok sama teman-teman, kan bingung. Habis itu kita ngobrol bareng, akhirnya ayo kita putuskan di sini kan ada program olimpiade yang insya Allah dibimbing sama guru-guru yang insya Allah profesional kan. Gitu. Nah, di situ kami mulai berbanding-banding, kita mulai berdiskusi. Oke, coba kita masuk olimpiade nih. Olimpiade ini peluang besar banget, apalagi buat penonton-penonton yang ingin dapetin prestasi, menorehkan prestasi buat sekolahnya. Usulkan saja di sekolah kalian tentang olimpiade, mungkin bisa diterima kan, apalagi nggak ada ruginya, ya kan. Nah, pertama kali itu kita masuk olimpiade, alhamdulillah lolos kan, ada seleksinya, babak ini diseleksi, lolos. Akhirnya kita dibimbing rutin, akhirnya mulai muncul nih, kira-kira nanti selain kan kita punya tujuan ini, ada lomba tujuannya di nasional. Kira-kira selain nasional ini ada lomba lain nggak ya? Nah, kebetulan pembina kita ini ada yang ngusulin banyak lomba. Jadi kita disuruh ikut lomba ini. Ya alhamdulillah kita ikutin, kita lancarin, kita coba berdiskusi bareng dan melewati lomba ini. Untuk KSNR itu agak di akhir-akhir. Waktu itu kita lagi di masa-masa gimana selesai lomba kan, selesai lomba OMI. Selesai lomba bagian pasien. Nah, itu di situ muncul, kalian mau nggak ke SNR? Mau Ustaz, ke SNR apa ya? Kompetisi sains nalaria realistik. Oke, boleh lah gitu. Nah, akhirnya kita mulai belajar lagi bareng-bareng gitu.
Oke, berarti kalian nanya-nanya ke sekolah. Ya. Oh iya Pak, BTW kita punya nih teman-teman majalah Sparta Magazine. Di sini kamu juga muncul loh Pak sebagai seorang young achiever yang telah menorehkan banyak prestasi juga ya Pak. Alhamdulillah. Di sini kamu menangin apa nih Pak? Itu menang MBI kemarin. MBI. Ya. Apa panjangannya? MBI kemarin apa panjangannya? Saya lupa. Madrasah Big Fair ya? Oh iya, Madrasah Big Fair. Ya. Insya Allah. Jin. Terus habis itu terus pas hari H gitu, gimana sih perasaan kamu ngadepin soal? Apakah kamu shock biasa aja atau wah aku udah siap nih gasken gitu? Ini yang MBI atau yang KSN tadi? Yang KSNR. Oh ya, yang KSNR. Kalau itu ya pasti dong. Ya. Pasti rasanya kayak waduh. Gitu kan, apalagi terutama buat saya sama teman saya Abil ini, kita itu kan untuk pengalaman lomba baru di SMP, ya kan, apalagi ini lombanya di UTCC Tangerang lagi, di luar pondok lagi jauh kan, ya, luar kota kan. Akhirnya waktu masuk ke situ, yang saya kagum-kagumin itu kaget saya. Waktu kita masuk saya kira bakal ruangan, ternyata semuanya dikumpulin gitu. Jadi kita semua duduk bareng-bareng rame-rame. Ya pasti ada rasa deg-degan karena kan kita juga nggak tahu kan latar belakang dari teman-teman sama latar belakang dari musuh-musuh kan gimana kan. Iya. Itu kan juga masih jadi rahasia kan dengan tanda kutipnya. Iya. Jadi kita awali dengan bismillah, awali dengan bacaan doa. Dan ya yang pastinya memang gugup sih awalnya. Pasti gugup lah buat ngadepin soal-soal dengan lawan musuh yang berbeda juga, berbeda daerah, berbeda kompetensi. Terus setelah pengumuman nih kamu jadi pemenang, alhamdulillah pemenang KSNR. Apa sih hal pertama yang kamu rasakan? Shock kah, seneng atau gak nyangka sama sekali bakal menang ini? Waktu pengumuman yang saya ingat itu hanya orang tua. Di masa menunggu pengumuman itu saya bagi experience sedikit ya, pengalaman. Jadi dulu itu ada satu waktu saya HIFES, saya banding-bandingin di beberapa lomba tuh saya pakai teknik-teknik yang berbeda. Di HIFES saya pakai teknik zikir. Jadi waktu menunggu hasil pengumuman saya zikir ini. Nah kemudian waktu yang di MBI saya zikir, saya tambahin sama sholat hajat gitu. Nah kebetulan di lomba selanjutnya saya nggak melakukan itu, terus saya lihat hasilnya, oh ternyata kayak gini. Memang karena mungkin aspek langit itu memang betulan ada ya kan. Iya. Memang Kan kita juga sebagai anak pondok yang sama ustadz-ustadz nih, sama teman-teman nih, kita diajarin buat selalu berdoa pada Allah, menyerahkan diri pada Allah, tapi jangan lupa untuk ikhtiarnya gitu. Ya. Nah kalau boleh jujur, waktu di KSN itu waktu menunggu pengumuman itu sempat sedikit nangis gitu kan, soalnya aduh musuhnya sebanyak ini gitu kan. Habis itu yang diambil emas hanya beberapa orang. Habis itu piala itu cuma berapa ya? Piala itu seingat saya ada 15 doang. Cuma 15? Ya, 15 doang. Itu pun peringkat terbaik ya kan. Habis itu saya coba berusaha. Kalau dari pengalaman sebelumnya, coba deh saya mulai zikir lagi. Jadi di waktu selesai kerjain, selesai kita kumpul lagi, duduk, kita ngobrol-ngobrol, itu saya sendiri diem, cuma nangis gitu, nangis sambil zikir gitu. Zikir astagfirullah sambil berharap ke lapangan pakai al-insyirah. Insyaallah ya. Coba-coba kira waktu itu muncul kelas 9 peraih medali emas. Insyaallah. Itu kaget banget bener. Alhamdulillah itu. Ternyata di papan di videotronnya kan ada nama saya paling atas. Oh, mungkin saya kira nilai terendah di dalam gitu kan. Kan nggak tahu juga kan. Ibu kok bisa? Nggak dilihatin soal nilai skornya. Saya kira paling bawah gitu kan. Habis itu saya lihat lagi, wah dipanggil lagi ternyata buat ambil. Alhamdulillah Piala kelas 9. Masya Allah. Terus apa aja yang boleh cerita gak sih Pak, kamu di Tangerang ngapain aja sama teman-teman kamu, sama Abil, sama Damorin yang juga young achiever dari Sparta nih teman-teman. Nah kita tuh pakai prinsipnya dari guru kita namanya Ustaz Nanda. Nah Ustaz Nanda ini ngomong gini, sebelum kalian lomba misalkan refreshing aja. Ustaz Jeffy juga ngomong kayak gitu, salah satu dari pembina kita. Sebelum kita lomba kita refreshing aja, kita nyantai-nyantai dulu. Jadi waktu sebelum lomba kita tetap
santai, kita beli makan, kita beli minum, kita istirahat sejenak lah ya istilahnya gitu, terus ngobrol-ngobrol. Yang penting dibawain fun. Itu dari pengalaman sebelumnya soalnya. Jadi waktu kita lomba-lomba, kita usahain full kita ngobrol, conversation kita ngobrol santai aja, nggak usah dibawa serius gitu. Nah waktu dia di waktu lombanya, di waktu kita kerjain, baru kita ngurusin lombanya. Biar fresh ya, biar gak tegang. Kalau setelah lomba ada gak sih kemana-mananya gitu? Ada dong, pasti waktu kita kebetulan rekreasi, alhamdulillah itu kan ke Dufan. Insya Allah. Terus dari semua ini, apa sih pelajaran dan pengalaman yang kamu dapat nih dari lomba-lomba ini? Pelajarannya saya simpulin jadi kalimat aja ya biar lebih simpel. Ya. Jadi gini, orang banyak bilang tuh kalau kesempatan tuh hanya datang sekali. Ya. Kesempatan emas cuma datang sekali. Emang ada ya kesempatan emas? Kalau menurut saya, kesempatan itu datang berkali-kali lipat. Hanya kalian yang harus siap menanggapinya. Berarti kesempatan emang gak datang 2 kali, tapi kesempatan datang bagi yang mau berusaha. Oh, terakhir nih Pak, ada gak sih pesan-pesan buat teman-teman di Ar-Rahmah maupun teman-teman di luar Ar-Rahmah atau pendengar podcast yang mungkin lagi berjuang nih di bidang mereka masing-masing? Dalam berjuang gak akan ada kata gagal kalau kalian masih berproses. Jadi terus berproses, gak usah pesimis dulu, optimis saja. Usahakan niat kalian baik, jangan sampai meniatkan untuk harga diri, jangan sampai meniatkan untuk keburukan. Niatkan aja untuk orang tua atau untuk dirimu sendiri. Jadi teman-teman, kita harus, yang bisa kita ambil dari Arfa, kita harus selalu optimis, kita harus selalu mempunyai niat baik, terutama birrul walidain. Thank you so much for sharing with us Arfa. Makasih buat mau datang, dan of course to all of you, our amazing viewers, don't forget to stay connected with Open Leaders Marta Podcast. See you in the next episode. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.